Allah berfirman, dan firman-Nya tidak Allah masukkan ke dalam dada setiap orang. Hanya dada-dada ahli ilmu saja yang Allah berikan. Tidakkah ini menjadi cambuk bagi kita untuk belajar, dan terus belajar agar kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan ahli ilmu. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, sisi ini dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau, jika dada dan hatinya ahli ilmu yang Allah jadikan tempat berlabuh untuk firman-firman-Nya, maka ahli ilmu adalah hujjah bagi orang awam. Artinya orang awam harus berkiblat ke mereka. Karena tempat yang dijadikan atau tempat di mana Allah labuhkan firman-firman-Nya itu di dada-dada ahli ilmu. Maka kita sebagai orang awam, kalau ada sesuatu kembali ke mereka, karena mereka hujjah. Kalau mereka bilang jalan, tentu saja bukan karena hawa nafsu, bukan karena mood mereka, tapi karena firman-firman Allah yang ada di dalam dada mereka. Karena ilmu mereka, karena mereka tahu ayatnya, mereka tahu hadisnya, mereka ngerti kaedahnya, dan kita nggak tahu, dan kita nggak paham. Karena mereka udah baca ratusan buku tentang akidah, mungkin ratusan buku tentang fikih, ratusan buku tentang dakwah, ratusan buku tentang akhlak, yang isi buku itu kalau nggak firman Allah atau hadits Nabi SAW. Maka ada apa-apa yang berkaitan dengan agama, kembalikan ke mereka. Jangan kita bergerak sendiri, jangan kita melakukan manuver sendiri, jangan kita buat ibadah sendiri. Jangan kita beramal menurut feeling kita atau pengalaman kita dulu, gak bisa. Karena yang ilmu itu dilabuhkan di dalam dada mereka, bukan dada kita. Kecuali kalau kita ahli ilmu juga. Maka ini keutamaan bagi ahli ilmu, kata para ulama. Mereka adalah hujjah bagi manusia. Mereka hujjah bagi orang-orang yang bukan ahli ilmu, yang bukan ulama. Kalau mereka bilang maju, kita maju. Kalau mereka bilang mundur, kita mundur. Kalau mereka persilakan kita mengerjakan sholat tertentu karena ada hadisnya, silakan sholat itu. Kalau mereka bilang jangan karena tidak ada riwayatnya, atau mungkin kalau ada hadisnya lemah, ada hadisnya palsu, maka kita diam. Karena parameternya di mereka, kecuali jika mereka tergelincir dan arahannya tidak sesuai dengan dalil, dan itu pun tidak mungkin seluruh para ulama. La tajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak mungkin bersepakat dalam hal yang keliru. Mungkin tergelincir, tapi mungkin satu dua, dan yang lain mengingatkan, yang lain meluruskan, yang lain mengklarifikasi. Tapi selama tidak ada bukti bahwa keterangan mereka bertabrakan dengan dalil, bertentangan dengan hadis yang sahih, yang valid, maka kita harus kembalikan kepada mereka. Kita harus kembalikan kepada mereka. Ini keutamaan ahli ilmu, dan mereka diutamakan, mereka dijadikan imam di tengah-tengah masyarakat, mereka dijadikan referensi di tengah-tengah masyarakat, mereka dijadikan marja di tengah-tengah masyarakat, mereka dijadikan tempat bertanya di tengah-tengah masyarakat karena ilmu yang ada di dalam dada mereka. Dan itulah sisi keutamaan ilmu yang ada dalam ayat ini, dan menjadi alasan mengapa Imam Ibnu Jamah memasukkan ayat ini ke dalam bab keutamaan ilmu. Bisa dipahami hadirin? Ya.